Jalani hidup sepenuh hati. Halo, oke, kembali lagi bersama saya Aura Nirwana dalam Daily Physiology Talks. Oke, sekarang kita memasuki sesi kenapa. Nah, pertanyaan kali ini, kenapa stres bisa menurunkan imun dan memicu penyakit lain? Oke, ini lagi booming banget ya. Wah, jangan stres, nanti imunnya lemah. Nah, kenapa tuh? Jadi gini, sekarang apa yang disebut sebagai stres? Oke, berdasarkan teori, bacanya gimana? Tulisannya Hans Selye. Sorry kalau salah ucap. Nah, berdasarkan teori ini ya dijelaskan bahwa stres itu terjadi ketika ekspektasi itu nggak sesuai sama realita. Nah, ketika ekspektasi kita itu nggak sesuai sama realita, misal mau ngerjain tugas, listrik mati atau internet mati, mau kuliah online, kuotanya habis, mau jalan-jalan, nggak boleh keluar, dan lain-lain. Pokoknya banyak lah hal-hal sehari-hari yang nggak sesuai sama realita kita. Nah, saat ekspektasi tidak sesuai dengan realita, tubuh kita itu seakan-akan nggak terima dan melakukan respon timbal balik, guys. Nah, apa saja respon timbal balik tubuh kita ketika ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita? Nah, yang dilakukan tubuh kita itu melalui mekanisme hormon. Nah, hormon apa aja nih yang dikeluarkan saat kita stres? Yaitu ada dua, guys. Yang pertama hormon kortisol, yang kedua ada hormon katekolamin. Oke. Nah, meskipun aku nulisnya kortisol dulu ya, tapi kita bahas yang katekolamin dulu deh. Nah, hormon katekolamin ini dia nanti ada dua jenis, yaitu ada epinefrin sama non-epinefrin. Ya, meskipun namanya beda, tapi kerjanya sama, oke? Kerjanya relatif sama. Nah, apa aja efek dikeluarkannya dua hormon ini? Oke, gini. Nah, ini adalah efek dari hormon epinefrin dan norepinefrin, oke? Nah, sebenarnya efeknya ada banyak nih, ya. Ada efek pada sistem organ, metabolik, dan efek lain-lainnya. Ya, kalian bisa lihat penjelasannya secara detail di video di atas ini atau linknya ada di deskripsi video, oke? Nah, yang akan kita bahas yang berhubungan dengan stres itu adalah efek yang pertama ini, oke? Nah, efek pada sistem organ, dia menimbulkan respon flight or fight. Nah, jadi efeknya itu gimana nih maksudnya? Bayangin aja nih ya, ketika kalian lagi nakal nih, lagi ujian, terus kalian, aduh gimana ya, kalian ujian, ya gini lah, ini meja, ini kalian, oke, ini teman-teman. Nah, pas lagi ujian nih, kalian nakal buka HP, aduh nakal banget nih. Nah, tiba-tiba di belakang ketahuan guru, gimana nih rasanya coba? Rasanya ya kayak gini ini, ya. Gimana rasanya? Ya nih, lihat nih, yang pertama dia akan bronkodilатasi. Napasnya itu jadi cepet, bener nggak? Pas deg-degan nafasnya cepet kan? Ya. Yang kedua, mengurangi aktivitas pencernaan. Jadi males makan gitu. Terus menghambat pengosongan VU. Jadi males pipis. Kemudian kekuatan kontriksi jantung. Jadi detak jantungnya itu meningkat. Oke. Meningkatkan surah jantung sama. Detak jantungnya meningkat, terus tekanan darahnya juga meningkat. Oke. Terus vasokonstriksi generalisata, yaitu pembuluh darahnya vasokonstriksi. Sama, dia juga meningkatkan tekanan darah. Kemudian vasodilatasi pada otot dan arteri koronaria. Karena otot ini dia kan dibutuhkan dalam efek fight or flight. Kenapa? Karena kan untuk bisa berperang, ya istilahnya berperang, kamu kan butuh otot nih. Nah, makanya harus vasodilatasi supaya peredaran darahnya ke otot normal. Kemudian arteri koronaria juga harus lancar nih peredarannya karena dia memerdarahi jantung supaya jantungnya tetap bisa berkontraksi dengan kuat ya, supaya bisa memompa darah dengan maksimal. Oke, jadi itu efeknya. Nah, saat stres juga efeknya ya kayak gini ini. Oke. Nah, makanya nih, stres itu bisa mengakibatkan penyakit-penyakit jantung, penyakit vaskuler ya, bisa hipertensi ya. Kemudian arteri koroner atau jantung koroner, kemudian banyaklah pokoknya penyakit vaskuler, oke? Nah, karena dia efeknya ya ini. Ya, makanya jangan sering stres. Oke. Nah, selanjutnya efek hormon kortisol gimana nih? Oke, jadi gini. Nah, ini adalah efek hormon kortisol. Ada banyak juga nih. Oke. Nah, buat lebih lengkap dan detailnya kalian bisa lihat atau nonton video di atas ini atau linknya ada di deskripsi. Nah,
Secara umum ya, buat menjelaskan mekanisme stres, hormon kortisol ini dia berfungsi untuk mengendalikan metabolisme. Ya, jadi kalau stres itu kortisolnya bakal naik, kemudian metabolismenya akan meningkat. Nah, yang nggak kalah penting dari metabolisme yang meningkat ini apa? Yaitu efek dalam adaptasi stres. Ya, karena hormon kortisol ini dia hormon spesial, bahkan dia itu sering disebut sebagai hormon stres karena dia banyak dikeluarkan saat stres. Nah, gimana nih efek dalam adaptasi stres? Oke, jadi gini. Yang namanya stres itu nggak selalu negatif. Stres itu merupakan respon alami untuk menyelamatkan kehidupan kita. Ya, ini fungsinya nih, fungsi stres itu untuk bertahan hidup, lebih waspada. Ya, bayangin kalau misal teman-teman besok ujian tapi nggak belajar. Apakah kalian akan belajar? Oh, saya rasa tidak. Ya karena kalian nggak stres gitu, ya. Nah ini manfaat stres. Nah stres ini, tapi jangan banyak-banyak juga stresnya, ya. Kalau stresnya banyak ya efeknya negatif juga. Nah jadi ketika stres ya, tadi kan terjadi aktivasi saraf simpatis yang hormon katekolamin, yang epinefrin dan norepinefrin, yang fight or flight ya. Nah karena fight or flight yang tadi denyut jantung meningkat, napas cepat, itu kan akan meningkatkan kerja tubuh nih, ya kan? Kerja tubuh jadi naik. Nah, kerja tubuh jadi naik, butuh banyak energi, bener nggak? Bener. Nah, gimana cara kita mendapatkan energi lebih? Ya dengan meningkatkan sekresi kortisol. Ya, tubuh kita otomatis meningkatkan sekresi kortisol. Karena apa? Karena efek kortisol tadi mengendalikan metabolisme. Ya, gitu. Sehingga glukosa darah akan meningkat dan kebutuhannya bisa terpenuhi gitu. Nah, ada nih satu efek negatif lain, yaitu di bawahnya. Efek antiinflamasi dan imunosupresif. Ya. Yang namanya antiinflamasi berarti dia menghambat inflamasi, imunosupresif, imun, supresif, penekan, ya. Jadi hormon kortisol ini dia menekan sistem imun, guys. Ya. Dia menekan sistem imun, nih ini cara kerja lengkapnya, sehingga yang terjadi apa? Ya imunnya menurun, gitu. Nah hormon kortisol ini biasanya dibuat obat nih, ya namanya obat kortikosteroid. Mungkin kalian udah pernah dengar, obat kortikosteroid contohnya apa ya? Dexamethasone, ya dexamethasone. Nah dia itu hormon steroid, dia itu kayak istilahnya hormon kortisol buatan, ya. Dia dalam bentuk obat. Fungsinya apa obat kortikosteroid ini? Menekan imun. Loh, kenapa kok orang sakit malah imunnya ditekan? Benar dulu. Pasti ada pertimbangannya. Jadi terkadang penyakit itu justru timbul karena adanya peradangan. Padahal peradangan ya niatnya bagus, tapi kalau berlebihan bakal merusak organ-organ di sekitarnya juga. Ya, makanya perlu ditekan kadang-kadang gitu. Jadi, kenapa stres bisa menurunkan imun? Ya karena hormon kortisol, ya. Kenapa bisa memicu penyakit lain? Ya karena efeknya itu yang jelek, ya. Kortisol menurunkan imun, kita lebih rentan terinfeksi atau lebih rentan sakit, ya. Kemudian efek katekolamin ini nggak kalah penting dalam memicu penyakit lain, ya. Karena katekolamin ini tadi kan dia membuat fight or flight, ya. Jantung jadi kerja lebih cepat, tekanan darah naik, ya. Terus juga jadi sakit kepala, terus kadang juga keringat dingin. Nah, semua itu kan gejala dari stres tuh. Oke. Nah, jadi gitu. Jadi jangan perbanyak stres, oke?